Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Senin 24 Januari 2022 bersama saya Trina Mawati. Mari kita mengawali renungan pagi kita dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas hari baru pemberian-Mu dan segala berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini. Kami akan mengawali hari ini dengan makanan rohani yaitu firman-Mu yang memberi kehidupan dan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berkatilah kami dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, renungan pagi ini saya beri judul, Sudah Duduk Lupa Berdiri. Firman Tuhan yang mendasarinya terambil dari kitab Injil Markus pasal 1, ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ada iklan salah satu merek furniture dengan slogan, "Kalau sudah duduk lupa berdiri." Mengapa? Karena begitu nyamannya tempat duduk tersebut, sehingga orang yang duduk di atasnya sangat menikmati dan enggan beranjak untuk melakukan hal-hal lain, bahkan tugas-tugas yang harus diselesaikannya. Dalam kehidupan kita, seringkali hal yang demikian juga kita alami, bukan? Pada saat kita telah berada dalam situasi yang aman dan nyaman, kita enggan meninggalkannya untuk melaksanakan tujuan dan panggilan hidup kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi saksinya dan menjadi berkatnya di dunia. Hal serupa dihadapi oleh Yesus dan para murid. Di awal pelayanannya, Yesus menerima banyak penolakan, bahkan ancaman. Namun setelah ia melakukan berbagai mujizat dan menyembuhkan orang banyak, Yesus dan para murid mulai diterima, dicari-cari dan bahkan ditahan agar tidak pergi meninggalkan mereka. Apa tanggapan Yesus terhadap godaan kemasyhuran dan kenyamanan itu? Di ayat 38, Yesus justru mengajak para murid untuk pergi meninggalkan keadaan yang dipandang baik dan kondusif untuk menuju tempat lain dengan tantangan-tantangan baru. Yesus tetap pada tujuan, yaitu memberitakan Injil di tempat yang belum mendengar dengan resiko kembali ditolak, menghadapi kesulitan, bahkan ancaman. Yesus tidak mempertahankan kenyamanan yang dihasilkan dari jerih payah pekerjaan dan pelayanannya. Kenapa? Karena ia mengenal dengan baik dan bergaul akrab dengan Bapa yang mengutusnya. Bagaimana dengan kita? Apakah situasi kita sedang membuat kita lupa akan tujuan dan keberadaan kita di dunia ini? Di awal pandemi, kita semua mengeluh dan harus belajar menjalankan kehidupan di era new normal dengan kebiasaan-kebiasaan dan gaya hidup yang baru. Setelah 2 tahun berlalu, kita mungkin sudah menikmati semua kebiasaan itu. Misalnya karena semua serba online, maka kita bekerja di rumah tanpa harus mandi, bersiap-siap serta menempuh perjalanan ke tempat kerja. Kita pun ikut ibadah online sambil buka-buka medsos sehingga tidak fokus pada Tuhan. Atau kita tidak mau banyak terlibat dalam pelayanan keluar dengan alasan menghindari kerumunan atau membatasi keluar rumah. Kita pun sering bermalas-malasan dan menunda-nunda pekerjaan karena merasa kita punya banyak waktu. Ada juga di antara kita mungkin yang segan memberi dan berbagi kepada sesama karena merasa sedang mengalami kekurangan dan kesulitan secara ekonomi juga. Nah, dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, masihkah kita fokus pada Bapa yang mengutus kita dan bersedia mengambil resiko untuk mentaati tugas-tugasnya dan menjadi saksinya? Sebuah kutipan mengatakan,
Memperkecil lingkaran kenyamanan berarti memperbesar lingkaran iman. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami terlena dengan segala kenyamanan dan enggan keluar dari kenyamanan untuk menjadi saksi dan berkat di dunia ini. Tolonglah kami agar kami bersedia keluar dari kenyamanan tersebut dengan iman untuk dapat menggenapi panggilan-Mu sebagaimana yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.